golongan darah saya AB resus negatif kok, Pak. Syukurlah, kita bisa cek kalau begitu. Tapi saya minta maaf, Pak. Bukannya saya matre. Saya bakal ngelakuin apapun buat adik saya. Saya nggak mau kehilangan adik saya, Pak. Sekalipun saya harus jual organ saya, Pak. Benar, Pak. Saya mohon. Bapak butuh darah. Sebanyak apapun saya bakal kasih kok, Pak. Asalkan biaya pengobatan adik saya terjamin. Kamu sekarang memprotein saya. Dengan keadaan saya seperti ini, mau bilang kamu golongan darah kamu. Itu sama dengan Firna. Iya. Enggak, Pak. Enggak. Saya bukan memurutin Bapak. Tapi saya sekarang lagi terdesak, Pak. Adik saya sekarang, Pak. Dia bisa mati di sana, Pak. Saya nggak mau kehilangan adik saya. Dia belum ditanganin, Pak. Karena saya nggak ada uang. Saya mohon, Pak. Di dalam ruangan sana, saya bisa bantu kok, Pak. Saya bisa bantu. Karena dia pasti orang kesayangan Bapak kan. Dan Bapak juga bisa bantu adik saya, Pak. Jadi kita ikhlas. Saya mohon. Gimana, Pak? Bapak mau kan? Sekarang kamu tes. Kalau memang benar, saya bantu adik kamu ya. Bener, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih. Kamu tes sekarang. Makasih. Mari Mbak, itu saya. Biar tes darah dulu ya. Iya, dokter. Aduh, kemana Firna? Silakan diminum, Pak Akbar. Terima kasih, Bi. Bija. Bija kenapa menangis tadi? Habis dapat telepon dari Pak Restu. Maaf, Pak. Saya dilarang Pak Restu untuk bicara hal ini. Saya takut nanti kalau saya bilang sama Bapak, kalau ketahuan Pak Restu pasti saya diomelin, Pak. Bija jangan bikin saya tambah penasaran dong. Sebenarnya ada apa sih? Apa yang terjadi? Apa sama Pak Restu atau sama Firna? Kasih tahu dong, Bi. Saya sudah terlanjur janji sama Pak Restu untuk tidak bilang ini, Pak. Jawaban Bi Ija ini malah bikin saya tambah penasaran dan bingung. Oke, gak apa-apa kalau Bi Ija nggak mau bicara dan kekeh nggak mau kasih tahu saya, biar saya jawab sendiri pertanyaan saya. Saya telepon Pak Restu nggak bisa, Firna juga nggak bisa, tapi kenapa Pak Restu bisa telepon ke rumah ini? Astagfirullah, jangan-jangan terjadi sesuatu sama Firna. Iya, Bi. Bi, kasih tahu dong, Bi. Bu Firna, kecelakaan, sekarang kondisinya kritis, Pak. Ibu Firna kecelakaan, Bi. Enggak! Mama nggak mungkin kecelakaan! Mama pasti baik-baik aja! Bip. Bi, Mama pasti lagi sama Papa, Bi! Bi, Mama di mana sekarang? Bibit mau ketemuin Mama. Bibit mau pastiin kalau Mama itu baik-baik aja, Bi. Non Bibit berdoa aja ya. Semoga Mama tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja ya, Non. Sekarang Non Bibit masuk dulu ke kamar. Bobo lagi ya, Non. Kita tunggu besok, kita tengok Mama ke rumah sakit. Karena ini udah malam, Non. Pasti rumah sakitnya juga udah pada tutup. Gak mau, Bibit mau ke rumah sakitnya sekarang, Bi.
Pipit nggak apa-apa. Non Pipit nggak kenapa-kenapa kan? Alhamdulillah Non. Aduh. Mama kemana, Ma? Pipit, kamu sabar dong, Pit. Jangan kayak gini. Lihat tadi kamu hampir ketabrak motor. Untung kamu gak kenapa-napa. Kamu sabar ya, kamu pasti ketemu Mama nanti. Pipi tuh udah ngerasa Om kalau Mama kenapa-napa. Perasaan Pipi tuh gak enak waktu Papa telepon terus ngajak Pipi doa tadi. Ternyata bener kan, Mama dapat musibah. Pipit. Lepasin Pipit, Om. Pipit mau cari Mama. Mama juga pasti cariin Pipit. Pipit mau temenin Mama, Om. Non Pipit jangan kayak gini sayang. Bija ngerti bagaimana kesedihan perasaan Non Pipit. Tapi Non Pipit harus sabar. Kita tunggu besok pagi baru kita bisa nengokin Mama ya. Pipit sabar dulu ya. Apa kata Biji itu benar? Kita istirahat dulu, besok baru kita jenguk Mama gimana? Ya? Gak mau, lepasin Pipit, Om. Pipit gak mau nunggu besok. Pipit mau sekarang. Atau gini aja Pak Akbar. Ya sudah malam ini kita pergi ke rumah sakit Pak. Saya takut nanti kalau Pipit jadi nekat kabur lagi ini lebih bahaya Pak. Ya udah, Pipit. Ya udah kita ke rumah sakit malam ini ya. Tapi kita pulang dulu. Om kan harus ganti baju dan harus ambil mobil. Kita juga ganti baju ya. Tapi bener ya Om, jangan bohongin Pipit. Soalnya Pipit mau ketemu sama Mama. Iya Pipit. Om janji kamu. Makasih ya Om. Sama-sama sayang. Bija jaga rumah aja ya. Biar saya sampai Pipit pergi. Iya, tapi Pak nanti jangan lupa sesampainya Bapak ke sana cepat beritahu saya kabar beritanya tentang Bu Firna ya Pak. Ya Pipit. Ya udah, ganti baju dulu ya. Ayo. Pak Resto, Pak, piye kondisi di Bu Firna, Pak? Kamu gimana? Manggung tadi telat atau enggak? Loh, Bapak itu jangan mikirin centini. Yang penting saiki gimana kondisi Bu Firna, Pak? Bu Firna enggak apa-apa kan, Pak? Sudah ada perkembangan lebih baik, Pak? Gimana ya jawabnya? Centini pasti akan sangat bersalah kalau dengar kondisi Firna kritis. Sebaiknya Centini nggak perlu tahu. Kasihan kalau Centini dengar, malah bisa depresi dia. Pak, jangan menentu toh, Pak. Jawab, Pak. Piye, Pak? Bu Firna piye, Pak? Kondisi ini piye, Pak? Baik. Firna baik keadaannya. Terus, Pak, baik. Ya nopo toh, Pak? Iya, sekarang dia mudah-mudahan aja pulih lah. Kamu doain aja. Ya. Centini habis nyanyi langsung ke sini, Pak. Karena di saat tadi Centini itu nyanyi, Centini kelihatan Bu Firna. Bu Firna itu berdiri di depan Centini, Pak. Centini khawatir takut terjadi apa-apa sama Bu Firna, Pak. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Bu Firna, Pak. Kok dia bisa tahu ya? Dia bisa ngerasain kalau Firna sedang kritis. Pak, tolong cerita sama kita Pak. Daripada kita bingung kayak gini Pak. Enje, Pak, tolong dijawab, Pak. Daripada Centini gelisah seperti ini, Pak. Wonten opo, Pak? Monggo terbuka aja, Pak, enggak apa-apa. Centini bikin tahu, Pak. Keadaan Firna kritis. Ya, dia kritis. Jadi dokter baru kasih tahu. Ya Allah. Ini salah Centini. Centini merasa bersalah, Pak. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Ini semua salah Centini. Centini, kamu gak boleh kayak begitu. Kak Centini dengerin. Tapi ini memang salahnya Centini, Pak, ya Allah. Bu Firna baik, Pak. Centini itu harusnya bisa nolong Bu Firna. Centini, sekarang kamu dengerin. Kamu dengerin aku tadi baru denger. Tadi aku baru dengar kalau memang ada darah transfusi darah yang datang ke sini, dan mudah-mudahan semuanya bisa berhasil ya. Ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, aku gak tega ngeliat Centini nangis kayak gini. Aku terjebak, terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat
sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja, tapi nyatanya kini aku hidup dalam dilema. Aku terlalu sayang, sudah terlanjur cinta. Kau buatku gelisah dan membuatku bertanya, haruskah kau ku lupakan? Haruskah semua